Hati saya tegang dan takut. Takutnya apa, saya membayangkan mata saya bagaimana. Kemudian, kenapa kita mau menaruh ke sini? Kita ada solusi dengan Bapak Haji tempo hari. Kalau saja mata saya bisa melihat jalan sedikit-sedikit, saya pilih jalan kaki. Ini pertolongan Allah. Jadi, Pak, sudah selesai, Pak. Alhamdulillah. Operasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, pagi ini saya sudah berada di rel kereta api menjemput Bapak Hadi yang hari ini akan rencana operasi. Nah sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Farida. Assalamualaikum Bu Farida. Alhamdulillah. Pak Hadi udah siap, Bu? Udah mandi? Baru selesai, udah ngopi, udah sarapan, udah mandi, udah pakaian. Oke, yaudah. Karena kita jam 8 itu sudah berada di rumah sakit. Ya, sekarang kita langsung aja, Bu ya. Ada ngomong apa Hadi semalam? Enggak. Mungkin takut atau bagaimana? Enggak. Oh, enggak ada ya? Enggak ada cerita. Oh, enggak ada cerita. Iya. Ya, berarti dia udah siap ya? Udah siap. Udah siap. Sekarang sudah ke rumah Pak Hadi. Wah, assalamualaikum Pak Hadi. Jangan bawa handuk, kayak tukang beca jadinya. Udah, waalaikumsalam. Yuk, salam dulu. Ya, udah siap Pak Hadi? Sudah siap ya? Ya. Mentalnya udah siap, nggak takut, nggak cemas kan? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah, berserah diri sama Allah ya. Semoga operasinya berjalan lancar ya. Iya. Oke. Nah, pamit dulu sama Bu Farida deh. Ya, doain moga lancar, moga mudah cepet. Nah, teman-teman banyak yang menyarankan agar Ibu Farida dan Bapak Hadi rujuk kembali. Tetapi sudah seperti yang saya sampaikan tempo hari, sudah berkali-kali saya bilang bahwa mereka ini sudah tidak punya rasa sama sekali antara Pak Hadi, Ibu Farida, sudah tidak punya keinginan untuk menjadi suami istri lagi. Dikarenakan mereka sudah menganggap seperti saudara, seperti adik kakak gitu. Jadi memang tidak, ini yang dia lakukan hanyalah ingin membantu mantan suaminya. Ya baik teman-teman, sekarang kita berangkat menuju rumah sakit. Siap Hadi ya, berangkat ya? Iya. Oke, ya mohon doanya semoga semua dilancarkan. Ini kita lagi di ruang tunggu untuk di pendaftaran. Pak Hadi lagi nunggu operasi, sekarang lagi di ruang tunggu.
Pak Hadi tadi sudah diperiksa tensinya 160/80. Kemudian dari cek tensi langsung menuju ruang laboratorium untuk diperiksa kadar gula darahnya. Mudah-mudahan semua normal ya, agar operasi bisa dilakukan. Nah, untuk yang dioperasi hari ini adalah mata kiri ya. Jadi yang dilakukan itu sebelah dulu, nanti baru beberapa bulan kemudian ketika mata yang sebelah kiri itu sudah bisa berfungsi dan melihat, baru dilakukan operasi yang kedua untuk mata kanan. Nah, kita sembari menunggu pemanggilan dari ruang laboratorium. Pak Hadi takut nggak Pak Hadi? Saya pengen buang air kecil. Pengen buang air kecil? Nggak takut kan? Ya, dengan izin Allah. Hadi, Ya. berdoa ya, semoga operasi Pak Hadi berjalan lancar, matanya bisa berfungsi lagi, bisa melihat lagi. Udah sekian lama nggak bisa melihat, mudah-mudahan dengan operasi ini matanya bisa berfungsi dengan normal Pak ya. Oke, nah jangan takut ya, nanti kalau takut, kalau cemas, tensinya tinggi. Kalau tensinya tinggi itu nggak bisa dioperasi, jadi nggak boleh cemas, biasa aja, santai aja ya, berdoa, tawakal kepada Allah, berserah diri, semoga operasinya berjalan dengan lancar. Ya teman-teman, sekarang saya sudah sampai lagi di gubuk Pak Hadi. Semenjak pagi kita ke rumah sakit mengurus, menunggu jalannya operasi. Dan alhamdulillah operasi Bapak Hadi berjalan dengan sukses. Memang kita menunggu cukup lama, jadi sangat lama kita menunggu. Saya berangkat itu jam 7, pulang-pulang ini sudah sore, jadi sangat lama kita tadi di rumah sakit, cukup menguras energi, menguras waktu juga. Nah, ini Pak Hadi sudah di dalam. Yuk sekarang kita langsung aja. Pak Hadi, gimana nih Pak Hadi matanya setelah dioperasi? Cukup tegang karena saya belum pernah operasi. Jadi tegang, takut. Takut? Iya. Terus apa yang Pak Hadi lakukan? Ya, bagaimana sudah menunggu lama karena ngantri pasiennya cukup banyak. Kok saya nggak dipanggil-panggil? Jadi pikiran saya tegang. Tegangnya apa? Saya membayangkan, ya Allah, bagaimana nih operasi mata saya seusia saya ini baru akan ini mengalami. Jadi saya takut. Alhamdulillah teman-teman, ini mata Bapak Hadi sudah dioperasi yang bagian kiri. Jadi yang bagian kiri ini yang cukup berat, kerusakan lensanya. Nah, itu yang dioperasi. Nah, seperti yang kita lihat ini ada penutupnya. Nah, kenapa ada penutup? Ini untuk pelindung dari debu. Jadi harus ditutup terus untuk saat ini, 1 minggu ke depan ini harus ditutup karena dikhawatirkan terkena debu, terkena asap, akan menimbulkan masalah jika terpapar dengan debu. Gimana Pak Hadi pengalaman Bapak di rumah sakit dari pagi hingga sore? Cukup menegangkan. Karena apa? Sejak kecil sampai usia saya sekarang ini baru mengalami. Jadi antrian pagi-pagi sudah datang ke rumah sakit, jam 7 sudah sampai ke rumah sakit, nama sudah ada, dipanggil, sudah disuruh ganti pakaian operasi. Namun kok lamanian saya tidak dipanggil-panggil, hati saya tegang dan takut. Takutnya apa? Saya membayangkan mata saya nanti dioperasi, bagaimana?
Kalau saja saya sudah sangat merasakan mata saya ini sama sekali tidak bisa melihat, gelap gulita, rasanya saya sudah nggak sabar nunggu di rumah sakit begitu lama. Kurang lebih dari mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang sudah terdengar adzan dohor, saya belum dipanggil-panggil. Saya takut, sungguh takut. Sungguh takut. Saya bisa membayangkan bagaimana kalau mata saya dioperasi nanti begini. Saya bisa membayangkan. Iya. Seiring jalannya waktu, sudah jam 12 siang, ada sudah sekitar 5 orang yang sudah dioperasi. Saya lihat ibu-ibu habis selesai operasi kok ketawa-ketawa. Baru saja selesai operasi. Bagaimana, Bu? Sudah selesai operasinya. Dia selesai operasi ketawa-ketawa. Jadi hati saya jadi bangkit. Ibu-ibu aja itu habis selesai operasi dia ketawa-ketawa. Artinya saya bisa membayangkan tidak begitu sakit. Saya berusaha menenangkan pikiran saya sampai nanti giliran saya dipanggil. Seiring waktu, singkat cerita, sudah jam 1 siang. Nama saya belum dipanggil. Jam 1 siang belum dipanggil nama saya. Tapi saya tenang. Itu yang keenam, perempuan juga. Dia habis selesai dioperasi, dia ketawa-ketawa. Dia sambil dia pamitan sama kita semua yang ada di situ, senasib matanya sama penyakitnya katarak. Saya jadi tenang lah. Masa iya dia aja perempuan nggak takut. Dia habis operasi ketawa-ketawa. Mudah-mudahan saya juga kayak dia begitu. Ya. Tidak lama yang ke-7, ke-8 Bapak Hadi Sampun. Wah, hati saya tegak. Wah, bagaimana nih? Sudah saya dituntun masuk ruang tunggu di dalam tempat operasi. Duduk tidak lama, sekitar tidak ada 1 menit. Ya, diantar sama Bapak Asri karena saya memang tidak melihat kedua matanya. Kemudian saya dijemput sama asisten dokter, diajak masuk ke kamar. Sini, Pak. Naik. Hati saya sangat tegang, takut. Iya, takut. Kenapa saya mesti takut? Giliran sekarang saya sudah mau naik palbet tempat tidurnya. Ini langkah 1, Bapak sini naik ke sini. Nah, kemudian saya sudah naik, sudah duduk, sudah sekarang Bapak tiduran celentang. Kurang naik lagi. Saya naik, tapi hati saya tegang. Nah, setelah saya sudah posisinya kira-kira sudah cukup di atas palbet, saya dalam posisi celentang. Ada di sebelah kiri saya dokternya perempuan, sebelah kanan saya laki-laki, di samping dokter perempuan ada laki-laki, sebelah kaki saya sebelah kanan laki-laki, 4 orang. 4 orang. Nah, kemudian Bapak tenang ya. Iya. Nah, saya terasa kedinginan. Saya bilang, saya dingin sekali, nggak tahan. Seperti salju. Pakai selimut. Saya diselimutin. Kemudian kedua mata saya disuruh coba dibuka matanya. Kemudian dikasih obat tetes. Sudah habis tetes, kemudian mata yang akan dioperasi sebelah kiri diborain sekitar matanya, terasa enak, sejuk, iya. Namun baru diborain, belum dipegang. Tidak lama mata sebelah kanan juga diborain juga mata sebelah kanan. Sudah mata sebelah kanan diborain, seperti kapas alatnya, entah kapas entah apa namanya, saya nggak ngelihat. Kemudian mata sebelah kiri dikasih lagi diborain, rasa adem, rasa nyes begitu. Iya, rasa nyes. Nah, kemudian saya matanya ditutup, wajah saya ditutup.
kelihatannya menurut mata saya warnanya hitam, warna kainnya set gitu. Nah, setelah sudah ditutup, terus sudah nempel di mata saya. Nah, pada saat udah berlangsung ya persiapan semua dari dokter, dari petugas sudah disiapkan semua. Kemudian pada saat melakukan tindakan operasi, Bapak merasakan apa, Pak? Pada saat saya kan tegang, wah jangan-jangan nih mata saya nih nanti kan dipotong. Dipotong diganti lensanya kan menurut dokter. Lensanya kan diganti. Tapi enggak begitu. Jadi saya terasa dokter wanita itu di sudut mata saya set gitu, nggak sakit, nggak, cuma terasa geli. Itu kan dibalin dulu. Ya, terasa geli ya. Nah, sudah begitu ada alatnya di atas wajah saya ini turun. Ada sinar menyinari mata saya. Set gitu. Nah, entah bagaimana nggak terasa apa-apa. Nggak, yang terasa cuma pegel saja. Pegel mata saya. Tapi proses nggak lama ya? Nggak lama, kurang lebih 8 menit lah. 8 menit? 8 menit sudah selesai. Sudah selesai. Ya? Iya. Jadi, Pak, sudah selesai, Pak. Alhamdulillah. Operasinya jalan dengan lancar, baik. Ya, alhamdulillah. Dibilang sudah selesai, saya tidak merasakan sakit. Jadi, saya hanya tegang sendiri. Akhirnya Bapak Hadi sudah selesai operasi, dan sesampai di rumah, mungkin teman-teman Detik Asa juga masih mengingat, saya pernah mengatakan beberapa kali bahwa pasca operasi Bapak Hadi akan kita tempatkan di sebuah kontrakan atau di sebuah kamar yang lingkungannya yang baik, air yang bagus. Nah, tapi kenapa pasca operasi kok pulangnya ke sini? Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya. Jadi begini ceritanya, teman-teman. Sebelum operasi, saya sudah mencari tempat kos yang berada di daerah di lingkungan ini, ya, yang berada di lingkungan. Tetapi karena lingkungan ini kita berada di pinggir rel kereta api, di depannya itu ada bengkel, ruko-ruko, dan di sebelah sananya juga ruko. Jadi semua sepanjang jalan di depan gubuk ini itu semua ruko-ruko besar. Ya. Nah, ruko-ruko besar ini tidak ada tempat kos, tidak ada kontrakan. Ada kontrakan di seberang rel, tetapi jauh jaraknya, sekitar kurang lebih 1 kilo dari lingkungan ini. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak Hadi kita tempatkan di daerah yang jauh dari gubuknya ini, dari tempat ini kita akan sangat kesulitan dalam hal pemberian obat. Yang pertama, pemberian obat, ya, karena pemakaian obat setiap jam. Kemudian yang kedua, mengurus masalah makan Pak Hadi, ya. Iya. Makan Pak Hadi sekarang ini disuplai oleh Ibu Farida. Ibu Farida yang memasakin Bapak Hadi. Iya. Dan mengantarkan makanan. Nah, ketika Bapak Hadi ditempatkan di tempat yang jauh, Ibu Farida sudah pasti tidak bisa mengantarkan ke sana. Nah, itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Hadinya juga merasa keberatan meninggalkan tempatnya. Nah, oleh karena itu, akhirnya kita putuskan Bapak Hadi tetap pulang ke gubuk ini. Nah, kenapa kok kita berani memulangkan ke gubuk ini? Apakah tidak takut infeksi? Apakah tidak takut terjadi apa-apa? Nah, sebenarnya kita khawatir, ya. Tetapi pertimbangannya, gubuk ini sudah cukup bersih. Kemudian
tempat tidur Bapak Hadi juga sudah kita ganti. Kasur sudah baru, spray baru, semua baru, bantal baru. Jadi untuk kebersihan ini sudah cukup, tidak mengkhawatirkan. sudah terjaga lah, sudah terjamin lah, tidak mengkhawatirkan lagi. Iya. Nah, oleh karena itu saya putuskan kembali ke gubuk ini, ya, ke gubuk asalnya. Sebabnya kenapa Bapak Hadi masih kembali ke sini, ya. Jadi bukan tidak dicari tempat, tetapi karena tidak ada tempat untuk kos Bapak Hadi. Kemudian kenapa kita mau menaruh ke sini? Kita ada solusi dengan Bapak Haji, tempo hari juga ada solusi. Bapak Hadi kita wajibkan mandi memakai air bersih, ya. Tidak memakai air sumur yang ada di lingkungan ini. Jadi kita disiapkan air oleh Bapak Haji yang punya bengkel. Disiapkan air mandi. Nah, Bapak Hadi harus mandi dengan air yang bersih, air keran. Sehingga infeksi bisa kita tekan. Ya, nah itulah sebabnya. Hadi kan kembali ke tempat ini, ya. Iya. Ini pertimbangan tadi saya bilang kan, Pak Hadi juga rasanya keberatan kalau ke tempat lain. Ini Iya. kenapa, Pak? Setelah operasi, ya dicarikan tempat yang lebih layak lah. Jangan di gubuk ini. Tapi gubuk ini juga, gubuk saya sekarang ini juga bukan seperti gubuk sebelumnya. Gubuk ini sudah semuanya sudah direhab, semuanya baru, atapnya, dindingnya kanan kiri baru, tempat tidurnya juga, spring bednya, kasur, bantal baru, dan semuanya serba baru. Jadi tidak mengkhawatirkan mengenai debu atau kotoran-kotoran yang berterbangan, rasanya bisa terhindar. Oleh karena itu, kalau andai kata di atas tadi Pak Asri bilang kalau ada kontrakan rumah sangat jauh, ini sangat merepotkan. Kesatu, saya juga siapa yang nunggu saya, siapa yang nganter kalau saya perlu minum, saya mau makan, dan lain-lain. Harus perlu waktu jalan 1 kilo. Ini memakan waktu yang menghabiskan waktu begitu. Jadi saya pilih sudahlah di sini saja. Toh ini gubuk saya ini sudah baru, semuanya baru, bersih, dan tidak khawatir. Saya bicara sendiri di dalam hati saya, ya Allah, ya Allah, ya Robbi, ini semua adalah berkat-Mu ya Allah. Ini pertolongan Allah. Ini adalah pertolongan Allah. Ya. Jadi saya menangis, keluar air mata. Saya merasa berterima kasih. Ini adalah pertolongan Allah lewat tangan Bapak Asri. Ini pertolongan Allah lewat tangan Bapak Asri bersama rekan-rekannya, yaitu dari Detik Asa. Bapak Asri sejak awal pertama kali nuntun saya ke Rumah Sakit Umum Serang. Sampai di sana saya tidak dilayani karena apa? Ditanya, saya tanpa identitas. Nah, karena itu Bapak Asri menjelaskan kepada saya juga arahan dari rumah sakit ini harus punya identitas, Pak. Ya, KTP, apalagi nomor induk keluarga tidak punya. Ya, ini Bapak Asri memperjuangkan KTP hari demi hari, ya, sehingga sampai mendapatkan KTP. Bukan perjuangan yang ringan, sungguh ini perjuangan yang sangat melelahkan. Nggak peduli panas, pagi, siang, sore, bahkan sampai maghrib ngantri di Dukcapil.
Iya, 3 hari kemudian ada panggilan Dukcapil. Dukcapil saya, Pak Asri cerita sama saya, sudah Bapak sudah bisa ini dibawa ke Dukcapil. Sampai di Dukcapil saya diperiksa, saya belum diperiksa di mesin. Oh, Bapak belum punya KTP elektronik, belum. Ya. Nah, sampai di situ belum ada penjelasan. Tapi Bapak Asri melalui usaha Bapak Asri enggak putus asa, terus memperjuangkan itu. Alhamdulillah sampai benar. Hari berikutnya saya dipanggil bikin KTP di elektronik. Ya. Setelah itu sudah hari ini sudah jadi Pak, ini nomor induk KTP-nya. Selanjutnya melangkah lagi ke apa itu nggak tahu saya, karena saya belum pernah mengurus itu. Cinta ke sosial, ke apa, sungguh ini perjuangan Pak Asri. Iya, ini pertolongan Allah, tapi melalui tangan Bapak Asri. Disitulah saya menangis haru. Iya. Ya Allah, ada kiranya orang yang begitu mulia hatinya kepada saya. Sejak awal nuntun saya bukan 1 kali. Dari mulai rumah sakit Serang sampai ke rumah sakit mata Dr. Ahmad Wardi, nuntun saya berulang-ulang. Alhamdulillah hari ini saya sudah operasi. Iya Pak, alhamdulillah Pak ya. Iya. Jadi perjuangan kita terbayarkan rasanya. Alhamdulillah. Hari ini Bapak sudah dioperasi. Iya betul. Saya masih ingat. Iya. Masih ingat beberapa bulan yang lalu. Saya bertemu Bapak di dalam gubuk yang sudah merubuh, yang sudah hampir rubuh ya, yang menurut saya ini sangat memprihatinkan gubuknya, dan dalam kondisi tunanetra, tidak melihat. Kemudian kita mencoba untuk memeriksakan mata Bapak. Ya, kita periksa mata Bapak, dan alhamdulillah mendapat tanggapan dari rumah sakit. Tetapi pada saat berada di rumah sakit, kita dihadapkan kepada satu masalah, yaitu masalah identitas, yang mana Bapak Hadi tidak mempunyai KTP sama sekali. Kemudian kita tidak putus asa, kita coba mengurus KTP, bolak-balik ke Dukcapil, dan alhamdulillah juga berkat perjuangan kita, KTP Bapak pun jadi. Alhamdulillah. Kita saya bolak-balik ke Dinsos mengurus proses operasi Bapak. Hingga akhirnya kita sukses mendaftarkan Bapak untuk operasi di Rumah Sakit Dr. Ahmad Wardi. Ya. Dan sekitar kurang lebih 3 minggu. Bapak direncanakan operasi, kemudian kita menunggu jadwal untuk operasi. Dan alhamdulillahnya 2 hari yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa Bapak akan dioperasi. Dan di rumah sakit tadi sempat terjadi drama sedikit, bahwa Bapak Hadi menunggu terlalu lama. Untuk saya lebih senang diantar balik aja lagi. Nggak bisa, ini kita kan udah di ruang operasi. Sebentar lagi Bapak akan dioperasi. Ya, Bapak juga harus sabar. Ya, masa gara-gara menunggu Bapak harus membatalkan operasi? Bukan masalah begitu Pak. Nah, jadi gimana? Saya kan biasa duduk di ruang AC, sudah minta kencing, saya minta antar, saya nggak enak. Iya, nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Bapak minta antar kencing ke saya, nggak ada masalah. Hanya itu. Ya udah, nggak apa-apa. Emang saya marah kalau Bapak antar kencing? Justru saya marah kalau Bapak minta batalkan. Udah dibantu penuh, saya mengerti. Terus apa?
Kalau Bapak mengerti, ya harusnya Bapak nggak ngomong seperti itu. Ya saya nggak bisa melanjutkan kalau kesannya nggak enak. Nggak enak sama siapa? Kesannya nggak enak. Nggak enak apanya? Kesan apa yang nggak enak yang menurut Bapak? Nih Bapak Hadi tiba-tiba minta dibatalkan operasi, dia tidak sabar menunggu. Bukan begitu. Bapak tadi bilang Bapak terlalu banyak minum ya gitu ya. Lah, wajar dong saya nanya, Bapak terlalu banyak minum. Ya, saya nggak biasa duduk di ruang AC. Jadi kalau duduk di ruang AC, udaranya dingin, saya kencing dulu. Pak, kita tuh jangan terlalu sensitif, ya, jangan terlalu sensitif kalau orang bertanya. Nah, kalau saja mata saya bisa melihat jalan sedikit-sedikit, saya pilih jalan kaki. Ya udah jalan kaki Bapak sana, kalau memang mau. Karena memang kita di urutan terakhir. Iya. Tadi ini di urutan yang terakhir. Ya. Terakhir. Jadi Bapak Cukup lama. Hadi sudah menunggu di ruang tunggu operasi dan sudah mengganti baju. Jadi memang di ruangan itu sangat dingin sekali sehingga Bapak Hadi memang kedinginan. Tapi semua itu bisa kita tanggulangi. Alhamdulillah, ini sekarang kita sudah berada di rumah. Iya. Gimana perasaannya, Pak? Alhamdulillah, ya saya bersyukur kepada Allah. Kalau mengingat sejak awal Bapak bawa saya dari mulai Rumah Sakit Umum Serang sampai ke proses-proses selanjutnya, sampai mendapat KTP, sampai sudah ke sosial, sekarang sudah dapat semuanya, sudah mendaftarkan saya. Ini kita ngobrol nih banyak, Pak. Gimana, sakit nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah ya? Nggak. Bapak Senang. nggak merasakan sesuatu Nggak. itu pusing atau bagaimana? Nggak. Nanti teman-teman dari TIASA pasti nanya. Iya. Baru selesai operasi kok diajak ngobrol berlama-lama gitu. Apa yang Bapak rasakan? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak ada rasa apa-apa, nggak ada pusing, nggak ada sakit? Nggak ada. Nggak ada ya. Itu obat minum udah Sudah. diminum tadi ya? Sudah. Oke. Nah, ini kita membawakan obat. Saya perlu jelaskan ke Ibu Farida ya. Pak Hadi, Iya. saya akan bacakan Iya. tata cara setelah operasi katarak ya. Iya. Apa aja yang harus Bapak lakukan di rumah, Iya. apa yang tidak boleh dan apa yang diperbolehkan. Iya. Ya. Iya. Dan Bu Farida nih juga tolong didengar Bu Farida ya. Yang pertama nih dilarang membasuh muka Iya. atau terkena air. Iya. Wajah bisa diseka atau Iya. mandi hanya sebatas leher sampai Iya. kaki. Iya. Wudhu dilakukan dengan cara bertayamum. Iya. Ya, Bapak tidak boleh mencuci Iya. muka ya, Iya. membasuh muka. Kemudian hindari mata dari debu dan asap. Iya. Ya. Iya. Diusahakan tidak memasak yang membuat asap yang banyak, Bu. Iya. Ya. Boleh. Nah, nanti untuk memasak cukup di tempat Ibu aja. Ya. Tidak boleh kena asap. Nah, kemudian tidak boleh kena asap, Bapak tidak boleh merokok. Iya. Ya. Iya. Jadi ini karena tidak boleh kena Iya. asap. Kemudian yang ketiga, dilarang mengedan pada saat BAB. Iya. Jadi pada saat Bapak BAB Iya. tidak boleh ngedan. Iya. Karena kalau Bapak ngedan, tekanan bola mata itu akan tinggi. Terpengaruh Iya. nanti lensa yang baru itu akan Iya, dikhawatirkan rubah. dikhawatirkan posisinya berubah. Iya. Kemudian dilarang membungkuk, Iya. sujud atau ruku. Iya. Sholat dilakukan dengan cara duduk. Iya. Ya, tidak boleh duduk, tidak boleh ruku. Iya. Ya. Yang kelima, menjaga kebersihan diri. Iya. Wajib cuci tangan sebelum dan sesudah memegang mata. Iya. Ya. Iya. Jadi artinya tangan tidak boleh kotor. Iya. Tidur telentang atau miring ke sisi bagian mata yang tidak dioperasi. Ya. Kemudian mata Bapak akan dioperasi yang sebelah kiri. Iya. Kemudian Bapak nggak boleh miring ke kiri, bolehnya miring ke kanan. Iya. Jadi tidak boleh ada tekanan mata di sebelah kiri. Kemudian yang ketujuh, makan makanan yang bergizi serta banyak minum air putih yang hangat. Iya. Ya, minum air hangat. Yang kedelapan, kesembuhan berasal dari Allah. Jangan lupa berdoa sebelum menggunakan obat. Terkait penggunaan obat, ini juga ada aturannya. Saya perlu jelaskan ke Ibu Farida. Ya, ini obat tetes ada 3 macam. Ya, obat tablet,
satu macam. Obat tetes ini dipakai 6 kali sehari. Setiap 3 jam, teteskan obat mata ini. Yang pertama, ini besok ya, jam 6 pagi. Ya. Tapi sekarang tetap ditetesin ya. Jadi jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 siang, jam 6 malam, kemudian jam 9 malam. Cukup satu tetes ya. Ini yang pertama, ini ada nih yang pertama ya, nomor 1. Nah, kemudian yang kedua dengan jarak 5 menit. Nggak boleh langsung setelah pakai ini, tunggu jarak 5 menit. Tetesin ini dan jamnya sesuai seperti yang tadi, seperti yang di awal ya. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini diteteskan setiap 1 jam. Ya, setiap 1 jam teteskan obat ini ya, sampai jam 9 malam, sampai mau tidur ya. Kira-kira paham nggak, Bu? Paham ya? Sesuai aturan ya, nggak boleh tidak sesuai aturan ya, dikhawatirkan nanti matanya nggak sembuh ya. Sebelum Ibu mengaplikasikan obat ini, Ibu cuci tangan dulu yang bersih ya, nggak boleh kotor tangannya. Nah, kemudian ini untuk obat minum. Obat minum ini fungsinya anti nyeri. Diminum kalau nyeri aja. Kalau nggak sakit nggak usah diminum, nggak perlu ya. Paham, Bu ya? Oke. Nah, Pak Hadi, kalau seandainya Ibu Farida nggak ada nih, Pak Hadi bisa nggak memakai obat sendiri? Nggak tahu. Kalau nggak bisa. Nggak tahu. Nggak tahu nomor 1, nomor 2 Belum, ya? nomornya belum paham. Oke, ya udah, berarti Bu Farida yang bertanggung jawab ya. Iya. Oke. Nah, obat ini dipakai selama 1 bulan. Sampai habis pokoknya, intinya sampai habis ya. Nah, satu lagi nih yang harus saya kasih tahu ke Pak Hadi. Ya, besok pagi kita kontrol lagi ke rumah sakit. Besok? Iya, besok pagi. Besok kontrol lagi? Kontrol lagi ke rumah sakit. Oh, iya. Jadi sehari setelah operasi, Bapak akan diperiksa lagi. Iya. Ya, diperiksa lensanya, posisinya pas apa tidak, gitu. Iya. Nah, jadi besok pagi saya akan datang lagi ke sini jam 7. Iya. Ya. Tadi mata Bapak sudah dioperasi. Saya berharap Bapak betul-betul menjaga matanya, jangan sampai terjadi infeksi. Iya, insya Allah. Iya. Hindari larangan-larangan seperti yang saya sebutkan tadi. Iya. Ya, jangan dilanggar. Iya. Iya. Karena perjuangan untuk menuju kamar operasi ini sangat berat, Pak. Iya. Ya, jangan sampai usaha kita yang begitu berat, yang sampai sia-sia, yang sampai ini gagal. Iya. Yang sampai gagal. Iya. Yaudah, mungkin itu aja Pak Hadi. Ya, besok pagi saya kesini lagi. Iya. Besok pagi saya kesini lagi jemput Bapak untuk ke rumah sakit. Terima kasih ya. Ya, tidak lupa di atas tadi, semua ini adalah rahmat Allah, ini pertolongan Allah, sehingga mata saya bisa operasi, bisa melihat. Ya, pertolongan Allah lewat tangan Bapak Asri, juga bersama rekan-rekan semuanya, yaitu para dermawan, rekan-rekan Bapak Asri dari Detik Asa. Saya tidak lupa mengucapkan, inilah perjuangan Pak Asri. Sampai hari ini alhamdulillah saya sudah operasi dan mata saya sudah bisa melihat. Jadi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih khususnya ya pada Bapak Asri yang paling awal sekali, dari mulai awal sampai hari ini saya sudah operasi, juga atas doa rekan-rekan semuanya Pak Asri, rekan-rekan Pak Asri dari Detik Asa. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah akan melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Amin. Amin. Ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.